Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Ditorifa dengan NIM 2005014 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik atau TLM di Stikesetza Saintika Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit gout atau sering disebut dengan penyakit asam urat. Asam urat merupakan sisa hasil akhir metabolisme purin, baik yang berasal dari makanan yang dikonsumsi maupun yang berasal dari pemecahan protein tubuh atau sel tubuh yang rusak. Penumpukan asam urat berlebihan di dalam tubuh bisa memicu gout, yang merupakan penyakit radang sendi. Gout adalah penyakit gangguan metabolisme purin di mana terjadi produksi asam urat berlebihan, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi. Biasanya terjadi pada bagian lutut dan kaki. Gout lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita, karena disebabkan secara alamiahnya pria memiliki kadar asam urat lebih tinggi dibanding wanita. Hal ini diduga berkaitan dengan adanya obesitas, ras, herediter, konsumsi alkohol tinggi, serta pembuangan asam urat rendah. Asam urat secara normal merupakan hasil akhir metabolisme purin. Apa itu purin? Purin merupakan senyawa nukleotida, dan nukleotida merupakan unit dasar proses biokimiawi penurunan sifat genetik. Nukleotida merupakan unit protein yang dibutuhkan untuk ekspresi informasi genetik. Purin dan pirimidin merupakan jenis nukleotida yang paling dikenal. Keduanya saling berperan di dalam sintesa DNA dan RNA. Gangguan gout menyebabkan tingginya kadar asam urat darah yang selanjutnya mudah mengkristal akibat metabolisme purin tak sempurna. Pembentukan kristal monosodium urat memegang peran penting pada proses awal serangan gout. Kristalisasi asam urat sering terjadi pada persendian, jaringan tulang rawan, tendon, dan selaputnya serta ginjal. Timbunan kristal ini akan meradang bila dipicu beberapa faktor, antara lain yaitu seperti stres, benturan, dan pada suhu dingin. Tanda-tanda dan gejala penyakit gout. Gejala yang dirasakan pada tanda yang sering muncul pada penderita gout diantaranya adalah: pertama, rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari kaki dan jari kaki. Kedua, terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat, yaitu sering terjadi pada pangkal ibu jari. Ketiga, terjadinya hiperurisemia. Keempat, terjadinya hiperurikemia dan penimbulan kristal urat yang khas yaitu kristal monosodium urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lain-lain. Kelima, terdapat tofus yang telah dibuktikan secara kimiawi. Keenam, telah terjadinya satu kali serangan di persendian yang bersifat akut. Ketujuh, adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Serangan juga bisa terjadi di tempat lain, seperti pergelangan kaki, punggung kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, atau jari-jari tangan. Kedelapan, sendi tampak kemerahan. 9, peradangan disertai demam atau pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa sangat panas. Ke-10, tak ditemukan adanya bakteri pada saat serangan dan inflamasi. 11. Nyeri hebat di pinggang bila terjadi batu ginjal akibat penumpukan asam urat di ginjal. Dan terakhir, terjadinya gejala lain seperti ruam kulit, sakit tenggorokan, lidah berwarna merah, atau gusi berdarah. Kita lanjut ke gambaran klinis penyakit gout. Ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap asimptomatik. Tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadinya peningkatan asam urat tanpa disertai gejala artritis. Yang kedua ada tahap akut. Tahap ini ditandai dengan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Kebanyakan serangan akut terjadi pada ibu jari kaki. Serangan biasa terjadi tengah malam
dan menjelang pagi. Serangan ini muncul mendadak tanpa disertai keluhan dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam. Serangan ini terjadi karena kadar asam urat tak terlalu tinggi. Ketiga, ada tahap intertritikal, merupakan interval di antara dua serangan akut. Penderita yang pernah mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi, walaupun ada juga yang tak pernah mengalami serangan, dan sering terjadi pada tahap intertritikal. Terakhir ada tahap kronik. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tofus. Tahap ini terjadi apabila penyakit diabaikan, dan pada tahap ini frekuensi serangan biasa terjadi sampai 4-5 kali dalam setahun. Terasa nyeri lebih lama, bahkan terus-menerus disertai bengkak dan kaku sendi. Pembentukan tofus ini dipengaruhi oleh kadar asam urat darah. Faktor resiko dan penyebab GOUT. Pertama, ada produksi asam urat berlebih. Peningkatan produksi asam urat terjadi akibat peningkatannya kecepatan biosintesa purin dan pada proses pembentukan DNA dan RNA. Hal ini terjadi disebabkan oleh gangguan produksi enzim, yaitu kekurangan enzim hipokatin guanin fosforibosil transferase atau HGPRT, dan kelebihan enzim fosforibosil pirofosfatase, sehingga terjadinya kelainan metabolisme purin. Kedua, ada pembuangan asam urat berkurang. Kita tahu asam urat akan meningkat jika ekskresi terganggu. Penderita GOUT mengeluarkan asam urat sekitar 40% lebih sedikit dari orang normal. Pada penderita GOUT, kadar asam urat darah lebih tinggi 1-2 dibandingkan orang normal. Hambatan pembuangan asam urat juga terjadi akibat gangguan fungsi ginjal. Pembuangan asam urat terganggu akibat penurunan filtrasi ginjal di glomerulus ginjal, penurunan ekskresi dalam tubulus ginjal, dan peningkatan absorpsi kembali. Hal ini sering terjadi pada keadaan starvasi, asidosis, keracunan, dan pada penderita diabetes. Ketiga, ada kombinasi produksi asam urat berlebihan dan pembuangan yang berkurang. Mekanisme kombinasi kedua ini terjadi pada intoleransi fruktosa. Pada kelainan ini diproduksi asam urat laktat berlebihan, dan pembuangan asam urat menjadi menurun karena berkompetisi dengan asam laktat menjadi lebih parah. Dan kekurangan glukose menyebabkan hiperurisemia sejak bayi dan penderitaan GOUT sejak usia muda. Lanjut ke diagnosis dan manajemen nutrisi. Diagnosis. Anamnesis meliputi makanan sumber purin, minuman alkohol, anggota keluarga yang pernah menderita GOUT, dan pemeriksaan fisik meliputi klinis, daerah lutut atau kaki, dan antropometri untuk menentukan indeks massa tubuh serta tekanan darah. Manajemen atau adanya penata laksanaan diet. Manajemen nutrisi pada penderita harus merupakan suatu kesatuan dengan kegiatan perawatan medis dan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan harus bersifat holistik dengan melibatkan berbagai profesi yang terkait. Diet yang diberikan kepada penderita GOUT adalah diet rendah purin. Prinsipnya adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien, yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal serta menurunkan kadar asam urat di dalam darahnya. Apabila terjadi kelebihan berat badan pada pasien, asupan energi harus dikurangi secara bertahap dari kebutuhan normal. Dan di samping itu, harus tetap menjaga agar jangan sampai terjadi kekurangan energi atau BB di bawah normal. Karena kekurangan energi justru dapat meningkatkan asam urat karena adanya benda keton yang dapat mengurangi pembuangan asam urat melalui urin. Pengelompokan makanan menurut kandungan purin. Kelompok pertama, jenis makanan yang sebaiknya dihindari dengan kandungan purin tinggi, seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu bebek, angsa, burung, kornet sapi, sardin,
udang kecil, bagian leher, dan kaldu, alkohol, ataupun ragi. Kelompok 2, jenis makanan yang harus dibatasi dengan kaldu purin, sedang. Antara lain, daging, ikan, unggas, sayuran, ayam, udang, kacang-kacangan, kembang kol, kapri, jamur, bayam, daun singkong, kangkung, dan biji-bijian. Dan kelompok 3 adalah pemakaian bebas karena kandungan purin yang rendah. Bahan-bahan ini dapat dimakan setiap hari seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, mihun, tepung beras, kue kering, puding, susu, keju, lemak dan minyak terbatas, gula, sayuran dan buah-buahan, termaksud pada minuman yaitu teh dan kopi. Penanganan penyakit bisa mengkonsumsi resep dokter seperti obat-obatan yang diberi dokter. Untuk mencegah serangan asam urat kembali terjadi pada pasien, akan disarankan untuk menghindari makanan pemicu asam urat alias yang berkadar purin tinggi, dan mengurangi minuman tinggi gula serta minuman beralkohol. Dan pasien akan dianjurkan untuk memenuhi asupan protein dengan mengkonsumsi susu rendah lemak, serta rutin berolahraga untuk mencapai dan menjaga berat badan ideal. Sekian dari saya penjelasan tentang materi penyakit gout. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.